Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu jemaah salat Isya dan salat tarawih rahimakumullah. Puji dan syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat, taufik dan hidayah, sehingga dapat kita berhadir memakmurkan mengisi malam Ramadan dengan ibadah yang lain. Semoga segala amal kebajikan yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Jemaah rahimakumullah, tidak terasa kita sudah berada di puncak bulan Ramadan. Biasanya kalau sudah setengah, yang berikut-berikutnya tambah banyak kesibukan keduniaan kita. Padahal seharusnya begitu ujung-ujung Ramadan kita lebih memperkuat ikat pinggang, melakukan ibadah khususnya di malam-malam Ramadan. Dengan demikian kita berharap sampai akhir Ramadan kita tetap diberikan kekuatan, diberikan semangat dan iman yang kokoh, sehingga betul-betul memanfaatkan malam-malam Ramadan itu dengan amal-amal kebajikan. Jemaah yang kami diberikan materi oleh panitia dengan tema rezeki dan harta yang haram. Tema ini lama kami buka. Apa betul atau salah? Tapi kalau salah kritik tidak mungkin juga sampai kubur. Kalau seandainya rezeki dan harta yang halal, kami nyaman menjelaskan. Tidak terlalu mendapatkan tantangan. Tetapi panitia memberikan judul harta dan rezeki yang haram. Allah Subhanahu wa taala telah menjamin bahwa semua makhluk yang melata di permukaan bumi ini, baik yang namanya manusia, hewan, apapun yang melata, yang hidup, semua dijamin oleh Allah rezekinya, dari yang besar sampai yang kecil. Allah sebutkan di dalam surah Hud ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Apapun yang hidup di permukaan bumi ini, maka Allah akan jamin rezekinya, dan kita tidak akan mati sebelum rezeki itu dipenuhi oleh Allah. Sampai istilah peribahasa, titisan air terakhir pun dengan sedutan sekalipun Allah cukupkan. Begitu rezeki kita sudah habis, berarti kematian yang terjadi. Kemudian di dalam ayat yang lain surah Al-Talaq ayat 3, Allah lebih mengistimewakan lagi khusus bagi orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah jamin rezekinya dari
hal-hal yang tidak dia duga-duga. Maka pesan penting yang terkait dengan jaminan rezeki dari Allah ini, ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, tentunya kita harus ada ikhtiar. Manusia wajib berusaha untuk mendapatkan karunia Allah. Sehingga Allah ingatkan di dalam surah An-Najm ayat 39 sampai 40, wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Selanjutnya dia harus berusaha bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas usaha yang dilakukan. Seperti seorang petani, dia sedang bercocok tanam, hasilnya dia serahkan kepada Allah. Kemudian yang ketiga, kita harus barengi usaha itu dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan mungkin memperbanyak istighfar, dan bahkan penting memperbanyak doa kepada Allah. Itulah yang harus kita lakukan untuk mendapatkan karunia Allah. Jemaah rahimahullah, rezeki yang haram di dalam Islam adalah segala pendapatan yang diperoleh melalui cara yang bertentangan dengan syariat Islam. Tentunya seperti riba, korupsi, judi, manipulasi, dan hal-hal yang berhubungan dengan zatnya sendiri diharamkan oleh Allah. Harta ini tidak akan membawa berkah dalam kehidupan, harta yang diharamkan oleh Allah ini. Dan bahkan doa tidak akan dijawab oleh Allah. Bahkan orang yang mengkonsumsi harta yang diharamkan oleh Allah terancam untuk menjadi penghuni neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Kategori harta yang haram itu tentunya tadi haram zatnya, seperti barang bangkai ayam sudah mati tapi tetap dipotong, tetap dijual. Kemudian darah kesembelihan sapi dijadikan seperti hati. Kemudian daging babi termasuk di dalamnya adalah khamar. Kemudian yang haram karena cara mendapatkannya, yaitu hasil mencuri, hasil merampok, riba, termasuk yang sekarang ini ngetrennya adalah gratifikasi, suap, korupsi, dan berbagai jenis penipuan lainnya. Apa dampak dari harta yang haram tadi? Pertama adalah doa yang sulit untuk dijawab oleh Allah. Yang kedua, hilang keberkahan dari harta yang didapatkan. Dia merasa cepat habis, dan bahkan pemiliknya merasa gelisah. Dan ancaman yang ketiga adalah Rasulullah menyampaikan tubuh yang tumbuh dari daging yang haram, maka nerakalah yang paling tepat baginya. Yang selanjutnya yang keempat termasuk tandanya malas ibadah, berat untuk beribadah. Jemaah yang Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari mendapatkan hal-hal
harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan kita di dalam surah At-Tahrim ayat 6, Qu anfusakum wa ahlikum nar. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari ancaman siksa api neraka. Semoga bulan Ramadan mampu kita membersihkan jiwa kita, hati nurani kita, dan sekaligus harta kita, sehingga dengan demikian kita keluar dari bulan Ramadan betul-betul menjadi hamba Allah yang muttaqin, yang bersih dari noda dan dosa. Segala dan kesalahan dan didapatkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.